Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Rohaniawan, NIM B2206080, kelas 1A Mateng, jurusan S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana aspek budaya sosial pada kehamilan, persalinan, BBL, nifas, dan KB di wilayah kerja saya. Aspek sosial dan budaya sangat mempengaruhi pola kesehatan manusia. Di era globalisasi sekarang ini, berbagai perubahan yang begitu ekstrim menuntut semua manusia harus memperhatikan aspek sosial budaya. Salah satu masalah yang kini banyak merebak di kalangan masyarakat adalah kematian atau kesakitan pada ibu dan anak yang sesungguhnya tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya dan lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Menjadi seorang bidan bukanlah hal yang mudah, tetapi harus siap mental dan fisik, karena tugas seorang bidan sangat berat. Bidan yang siap mengabdi di kawasan pedesaan mempunyai tantangan yang besar dalam mengubah pola kehidupan masyarakat yang mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Tidak mudah mengubah pola pikir ataupun sosial budaya masyarakat, apalagi masalah proses persalinan yang umumnya sekarang masih banyak melahirkan di dukun beranak. Oke, pertama kita akan membahas tentang aspek sosial budaya pada kehamilan. Kita harus mengetahui bahwa apa itu pengertian dari kehamilan. Kehamilan yaitu proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Ada beberapa contoh kebudayaan yang terjadi pada di daerah saya, yaitu yang pertama seperti jangan makan pedas karena nanti cepat kontraksi. Yang kedua, minum air kelapa muda agar bayinya putih. Yang ketiga, bentuk perut wanita hamil. Jika terlihat turun bayinya laki-laki. Jika terlihat menonjol ke atas, bayinya perempuan. Kemudian, jika makan udang, kepiting, cumi, maka kelebihan jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kemudian, yang selanjutnya, aspek sosial budaya pada persalinan, di mana kita ketahui bahwa persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Terus adapun contoh kebudayaannya, yaitu yang pertama, minum minyak kelapa dapat memperlancar persalinan. Padahal faktanya minyak kelapa dapat dikonsumsi untuk mencukupi asupan nutrisi pada janin. Yang kedua, minum rendaman air rumput Fatimah sehingga dapat mempercepat proses persalinan. Faktanya justru akan dapat menyebabkan perdarahan, memaksa kontraksi rahim, kekurangan darah, membuat janin stres, memicu robeknya dinding rahim, dan kematian ibu dan janin. Yang berikutnya yaitu aspek sosial budaya pada bayi baru lahir. Yang pertama, bayi baru lahir tidak boleh keluar rumah sampai 40 hari. Kemudian, memotong bulu mata agar tumbuh lebih lentik. Terus, bayi harus dibedong dengan kuat agar kakinya tidak bengkok. Pada kenyataannya, membedong bayi bertujuan agar bayi merasa hangat dan nyaman. Jika terlalu erat atau ketat, maka akan susah bergerak. Kemudian, memberi kopi untuk mencegah kejang, justru menyebabkan masalah kesehatan berlanjut. Selanjutnya,
Aspek sosial budaya pada masa nifas. Kita ketahui bahwa pengertian masa nifas adalah masa setelah bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Adapun contoh kebudayaan yaitu tidak boleh mandi malam karena dapat membuat bayinya masuk angin. Kemudian banyak mengkonsumsi santan kelapa untuk memperbanyak produksi ASI. Kemudian yang terakhir, aspek sosial budaya pada KB. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Adapun beberapa kebudayaan yang terjadi pada wilayah saya yaitu yang pertama, pil KB katanya bisa bikin gemuk. Kemudian terlalu lama pakai KB susah hamil. Terus selanjutnya takut pakai implan karena akan berpindah-pindah tempat. Jadi, apa peran bidan dalam hal tersebut? Bidan sebagai salah satu seorang anggota tim kesehatan yang terdekat dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat menentukan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, fungsi bidan di wilayah kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah-rumah mengenai persalinan dan pelayanan keluarga berencana. Kedua, menggerakkan dan membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dengan melakukan penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan setempat. Ketiga, membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi. Kelima, membina kelompok desa wisma di bidang kesehatan. 6. Membina kerjasama lintas sektoral, lintas program, dan lembaga swadaya masyarakat. 7. Melakukan rujukan medis. 8. Mendeteksi dini adanya efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi serta adanya penyakit-penyakit. Jadi, seorang bidan perlu mempelajari sosial budaya masyarakat tersebut yang meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan penduduk, struktur pemerintahan, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari, pandangan norma dan nilai, agama, bahasa, kesenian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan tradisional setempat, bidan dapat berperan aktif dalam melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan kesehatan di sela-sela acara kesenian atau kebudayaan tradisional tersebut. Terima kasih.